Bandar Lampung diguncang banjir. Banjir di Bandar Lampung, 3 hanyut, 2 tewas, 1 belum ditemukan. Nah, Bon, lapor Bon, ya di Tanjung Seneng banjir, di seluruh Bandar Lampung hampir semuanya banjir. Iya. wali kotanya mana ini? Banjir Bandar Lampung sampai ke pintu Eva Dwiana. Bayangkan ini, hujan baru turun sekitar 1 jam, tapi sebuah gang di kota berubah menjadi sungai dadakan. Air coklat mengalir deras, rumah warga terendam, dan yang mengejutkan, lokasinya tepat di depan rumah mantan wali kota Herman HN dan wali kota aktif Eva Dwiana. Jika di depan rumah wali kota saja bisa banjir seperti ini, lalu bagaimana dengan wilayah lain di Bandar Lampung? Hujan deras mengguyur Bandar Lampung selama 2 hari berturut-turut. Air tidak hanya menggenangi jalanan, rumah warga juga ikut terendam. Seorang warga di Jalan Mangga, Kecamatan Sukarame, bahkan membagikan kondisi rumahnya melalui status WhatsApp pada Jumat 6 Maret 2026. Air masuk ke rumahnya hingga sekitar 60 cm. Tinggi air hampir mencapai pinggang orang dewasa. Padahal kawasan itu memang berada di area persawahan. Namun warga menduga penyebab banjir bukan semata karena kontur tanah. Sehari sebelumnya pada Kamis 5 Maret 2026, hujan deras juga mengguyur kota. Dalam hujan itu, warga menyaksikan pemandangan yang tak biasa. Gang di depan rumah Herman HN dan Eva Dwiana berubah menjadi aliran air coklat yang deras. Bukan lagi genangan, melainkan arus air yang mengalir seperti sungai kecil. Air bahkan meluap hingga menggenangi bahu jalan Cut Nyadin di Tanjung Karang Pusat. Banyak warga menduga persoalannya ada pada drainase kota. Saluran air dianggap tidak sebanding dengan debit air hujan yang turun. Ketika hujan deras datang, air tidak punya jalur pembuangan yang cukup. Akibatnya, air meluap ke jalan, masuk ke gang, dan akhirnya menerobos rumah warga. Peristiwa ini memunculkan satu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin banjir bisa terjadi bahkan di sekitar rumah wali kota sendiri? Jika wilayah yang paling dekat dengan pusat kekuasaan saja tidak luput dari banjir, maka wajar jika publik mulai bertanya, seberapa serius penanganan banjir di Bandar Lampung? Apakah ini sekadar bencana musiman atau justru tanda persoalan tata kota yang belum terselesaikan? Banjir bukan sekadar genangan air, di baliknya ada rumah yang rusak, ada aktivitas warga yang lumpuh, dan ada pertanyaan besar tentang pengelolaan kota. Ketika gang di depan rumah wali kota saja bisa berubah menjadi sungai, maka yang dibutuhkan bukan hanya janji, tapi solusi nyata untuk sistem drainase kota Bandar Lampung.